Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan guruku sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4E Marketing Komunikasi yang beranggotakan dengan saya sendiri, Serin Khairunisa, dan bersama dua rekan saya, Amrata Putri Cantika dan Adin Tazkia Rizik. Di sini kami akan membahas topik prinsip-prinsip kreativitas. Kreativitas itu sendiri apa sih? Dia unik, baru, dan beda dari yang lain. Arti dari unik itu sendiri sesuatu yang sebelumnya belum pernah dibuat. Nah, kali ini kita akan membahas nih prinsip-prinsip kreativitasnya. Mulai dari pengertian kreativitas, kondisi fisik dan mood, hingga prinsip-prinsip kreativitas itu sendiri. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa itu pengertian kreativitas. Yang selanjutnya akan dijelaskan pula oleh Amrita Putri Cantika mengenai kondisi fisik dan mood, serta oleh Adin Tazkia Rizik mengenai prinsip-prinsip kreativitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kreativitas. Kreativitas menurut Werner Reinhardt and Peter Safford adalah pemikiran yang berbeda berbentuk kemampuan menemukan solusi yang tidak biasa terhadap suatu masalah atau problem. Nah, selanjutnya ada pengertian menurut Creative Education Foundation. Pengertian kreatif menurut mereka adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu, yang biasanya tercermin dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru atau unik, yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada proses kreatif. Proses kreatif merupakan lahirnya suatu ide inovatif atau inspiratif yang memerlukan beragam bentuk tergantung manusianya. Nah, secara umum, kreativitas ini muncul dalam proses 4 tahap yang secara berkelanjutan terus mengalir perlahan dari diri manusia. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, otak ngumpulin nih informasi dan data yang fungsinya sebagai dasar atau riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Tahap persiapan ini merupakan suatu tahap berorientasi tugas ketika seorang melakukan riset khusus dengan membaca, mewawancarai orang, berpetualang, atau kegiatan lain yang fungsinya mengumpulkan fakta, ide, dan opini. Lalu yang kedua ada tahap inkubasi. Masa inkubasi ini dikenal sebagai tahap istirahat. Masa ini merupakan masa yang menyimpan informasi yang sudah dikumpulkan, lalu berhenti dan tidak lagi memusatkan diri atau merenungkannya. Fungsi utama pikiran bawah sadar selama tahap ini adalah mengaitkan berbagai ide. Kreativitas merupakan hasil kemampuan pikiran dari mengaitkan berbagai gagasan menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Selanjutnya ada tahap pencerahan nih, tahap yang ketiga. Tahap ini dikenal sebagai tahap pengalaman, yaitu saat inspirasi ketika sebuah gagasan baru muncul dalam pikiran seakan-akan dari ketiadaan untuk menjawab tantangan kreatif yang sedang dihadapi. Tahap ini sering terjadi saat seorang mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan upaya kreatif, seperti ketika sedang mandi, mengemudi, rileks, karena tahap ini merupakan
titik tolak ketika gagasan baru pindah dari alam pikiran tidak sadar ke alam pikiran sadar. Dan hal ini paling mudah dicapai dalam keadaan santai dan bebas tekanan, seperti kayak mandi, mengemudi, rileks, itu kan dalam keadaan santai kan, tidak ada tekanan. Lalu selanjutnya tahap keempat, ada tahap pelaksanaan atau pembuktian. Nah, disebut sebagai tahap pelaksanaan atau pembuktian ini karena disinilah titik tolak seseorang memberi bentuk pada ide atau gagasan baru untuk meyakinkan bahwa gagasan tersebut bisa diterapkan. Nah, di tahap inilah kemampuan dan keterampilan berpikir juga memainkan peran. Demikian juga hasrat dan rasa gembira. Dalam tahap pelaksanaan atau pembuktian ini, ada gagasan berhasil yang cepat. Sedangkan ada juga yang lain perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Nah, ini kan titik tolak juga ya yang tahap pelaksanaan. Apa bedanya sih sama tahap pencerahan? Ya, kalau misalnya tahap pencerahan itu titik tolak ketika gagasan baru pindah dari alam pikiran yang tidak sadar ke alam sadar. Tapi kalau tahap pelaksanaan atau pembuktian adalah titik tolak seseorang memberi ide atau gagasan baru agar gagasannya bisa dijadikan atau diterapkan sebagai karya kreativitas. Jadi, pada dasarnya, kreativitas adalah suatu pengelolaan ide yang menghubungkan beberapa elemen-elemen ide yang terpisah. Selanjutnya, ide atau gagasan tersebut dikembangkan dan diolah menjadi suatu karya yang menarik, unik, dan inovatif. Lalu selanjutnya ada kondisi fisik dan mood. Kondisi fisik manusia sangat memengaruhi pola pikir pada tubuhnya secara keseluruhan. Walaupun tidak sepenuhnya setiap manusia mengerti tentang pengaruh mendasar yang mereka miliki. Intensitas dari berbagai kondisi fisik serta pola pikir dan tubuh masing-masing pada gilirannya akan memengaruhi tingkatan di mana manusia bisa mengatasi momen tantangan dalam proses kreatif. Berbagai momen tantangan kreatif ini melibatkan keseimbangan antara ketegangan dan energi yang mungkin mendorong setiap individu untuk tetap terlibat atau memaksanya untuk menarik diri. Psikolog Robert Thayer telah mempelajari bentuk keseimbangan ini dan bagaimana dampaknya pada mood. Thayer membuat konsep mood sebagai 4 pola reaksi berbeda dan menyeluruh berdasarkan kondisi yang ia sebut dengan yang pertama ada calm energy. Dalam kondisi calm energy, manusia merasa senang. Perasaannya menganggap dirinya waspada, mungkin ingin bergaul, dan percaya diri. Secara fisik, individu mungkin memiliki detak jantung dan metabolisme yang relatif tinggi sehubungan dengan apa yang mereka alami selama aktivitas normal setiap hari. Hal yang paling signifikan adalah setiap manusia harus siap menerima tantangan yang ada pada saat itu. Lalu yang kedua ada calm tiredness. Dalam kondisi calm tiredness, sistem kardiovaskular seseorang mungkin berfungsi di tingkat yang lebih rendah. Pikirannya mungkin cenderung berfokus pada hal-hal yang membutuhkan konsentrasi lebih kecil, seperti membaca novel, atau majalah, atau mendengarkan musik. Walaupun mereka mungkin masih merasakan mood yang baik, reaksi sebenarnya lebih lelah atau mengantuk. Kemudian yang ketiga ada tense energy. Ketika berada pada posisi tense energy, manusia mungkin akan mengalami peningkatan ketegangan otot, pernafasan, dan seluruh tubuh. Dirasakan pula energi emosional dalam bentuk kegugupan atau rasa was-was. Thayer menyatakan kalau mood ini mencerminkan aktivasi fisiologi yang merupakan tanggapan tubuh terhadap perasaan ketika terancam. Walaupun mood tense energy memberi energi pada manusia dan meningkatkan kewaspadaan,
Rasa was-was yang muncul cenderung mengalihkan perhatian dan upaya seseorang untuk terus berfokus pada berbagai jenis sifat tantangan pengejaran kreatif. Lalu yang keempat ada tense tiredness. Pada kondisi mood ini, melibatkan ketegangan fisik dalam berbagai sistem tubuh manusia dan diikuti oleh kurangnya energi secara subjektif. Hal ini dialami sebagai mood yang buruk. Mood ini berbentuk rasa lelah dan juga rasa was-was. Ketika kondisi pikiran seseorang dipenuhi oleh berbagai tuntutan sulit, mood melibatkan adanya rasa kekosongan yang besar. Hal ini cenderung membuat penilaian negatif terhadap kemampuan diri, membesar-besarkan kesulitan yang ditimbulkan oleh tantangan tersebut, dan merasakan kompetensi yang berkurang. Kondisi-kondisi ideal untuk perhatian manusia terfokus adalah ketika mood mengalami calm energy atau sedikit tingkatan tense energy. Kedua kondisi ini paling kondusif bagi berbagai aspek kreativitas yang membutuhkan perhatian terfokus dan terkonsentrasi. Sikap waspada, terbuka, dan rasa percaya yang dimiliki oleh kondisi pikiran dan tubuh yang mengalami reaksi calm energy memupuk emosi positif dan pemikiran terbuka serta fleksibel yang penting bagi keterlibatan kreatif. Prinsip-prinsip kreativitas. Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola kreatif. Hal ini dapat membantu memecahkan permasalahan guna menemukan solusinya. Berpikir kreatif memiliki banyak manfaat bagi manusia dalam berkarya. Apabila manusia menerapkan pola pikir kreatif akan menghasilkan beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Yang kedua, mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga, menemukan solusi yang inovatif. Yang keempat, menemukan suatu kejadian yang belum pernah ada hingga menjadi sebuah penemuan baru. Yang kelima, menemukan teknologi baru. Dan yang keenam, mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi sebuah kekuatan dan keunggulan. Manusia yang kreatif itu muncul dari orang-orang yang sering menggunakan otak kanannya. Karena kecenderungan untuk berpikir jangka panjang, terampil berorientasi yang berbeda dengan orang lain. Sedangkan otak kiri memiliki kecenderungan berpikir jangka pendek dan logika. Orang yang berpikir kreatif sering menggunakan pola pikir otak kanan dan jarang menggunakan otak kirinya yang berorientasi pada logika berpikir. Cara kerja otak kiri dan otak kanan memiliki visi yang berbeda dalam memecahkan masalah, persoalan, dan halangan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam merintis suatu karya kreatif. Kemampuan seseorang memaksimalkan kerja otak kanannya adalah faktor penting untuk melewati kegagalan demi kegagalan yang berujung pada penciptaan semangat berkreasi yang lebih tinggi lagi. Kreativitas bukan semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Dengan cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan seseorang untuk mengatasi masalah yang belum ada pasti jawabannya. Kreativitas bisa ditiru atau dicangkok atau dipaksakan pada orang lain tetapi bisa dipelajari dan dilatih. Terkadang setiap manusia bertanya, mengapa saya tidak bisa berpikir kreatif? Apakah pemikiran kreatif itu hanya milik orang-orang tertentu? Apakah ada seseorang yang bisa mengajarkan orang lain menjadi Leonardo da Vinci, Habibie, dan lain sebagainya? Bagaimana membangkitkan dan memunculkan pemikiran kreatif dalam diri dan pikiran seseorang? Melihat suatu benda, gambar atau karya lebih lama dari kebiasaan orang untuk menemukan suatu perbedaan, serta amati setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam teori konektivitas yang membuat atau kesulitan menjadi peluang, manusia diajarkan melakukan konektivitas antara kekayaan pikirannya dengan masalah yang dialaminya. Menggabungkan kotak pikiran setiap individu yang terdiri dari pengetahuan, pengalaman, informasi-informasi yang baru, dan kejadian-kejadian yang dialami untuk dibuat dan diolah menjadi alat dalam memecahkan masalah yang belum terjadi. Orang kreatif selalu berpikir bahwa barang, perubahan, karya, atau hal apapun yang dilihatnya itu selalu belum sempurna dan masih bisa disempurnakan lagi. Hasrat untuk memberikan kesempurnaan tersebut menjadi inspirasi dan peluang lahirnya kreativitas. Setelah itu, diketahui bagaimana pentingnya berpikir jangka panjang dengan memaksimalkan kerja otak kanan untuk membangkitkan ide kreatif. Ada beberapa prinsip kreativitas yang dapat dilakukan untuk membuat pola pikir kreatif. Dimulai seperti berikut ini. Yang pertama, itu ada teori ketidaksempurnaan.
Teori ketidaksempurnaan adalah cikal bakal dari teori konektivitas, yaitu the basic of creative thinking. Teori kreativitas berlandaskan suatu filosofi, from nothing to get or create something. Jadi dari sesuatu yang tidak ada, manusia bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai karena diakui hal tersebut lebih valuable atau diinginkan pasar saat ini. Pada suatu kreasi, membuat produk yang dilakukan seseorang produsen selama bertahun-tahun berulang kali. Beliau menyatakan telah sempurna, maka harus ada orang lain yang menyatakannya. Apanya yang sempurna? Saya bisa membuat jauh lebih baik. Dan tentu saja lebih sempurna. Ini dasar berpikir kreatif. Hal itu menandakan bahwa yang pesimis berpendapat sesuatu itu sempurna. Tetapi sang optimis adalah orang yang kreatif berpikir bahwa itu tidak sempurna dan ia bisa melakukan lebih baik daripada hal tersebut. Apabila seseorang berbeda pendapat dengan orang lain ketika melihat suatu kejadian atau apapun, artinya mereka melihat bayangannya bukan nyata tubuhnya. Teori ketidaksempurnaan merupakan kebalikan dan cikal bakal bagi seseorang kreator, ulung dalam berpikir untuk menemukan sebuah peluang, yaitu bayangan dari sebuah kesulitan. Prinsip kesempurnaan bisa membuat manusia terperangkap ke dalam jebakan, ketakutan untuk berubah dan keluar dari rutinitas yang terus-menerus terjadi. Itulah intuisi, ketakutan untuk itulah intuisi seseorang kreator ulung. Walaupun kadang banyak orang yang menganggap orang kreatif yang berpikiran aneh itu gila dan membingungkan. Namun, itulah pola pikir seorang kreatif selalu melihat dari sisi yang berbeda dan di matanya suatu kejadian adalah unperfect condition. Yang ketiga itu ada isi tetapi kosong dan yang kosong tetapi berisi. Suatu produk, inovasi dan karya berpotensi bisnis. Dalam bisnis akan ada persaingan yang pada hakikatnya berebut pasar. Nah, produk tersebut akan menggeser permintaan seseorang akan produk tersebut atau sebaliknya, sehingga akan terjadi kesempurnaan. Kondisi demikian disebut pasar telah terisi dengan sempurna. Namun bagi seorang kreator, pasar yang bersih atau padat juga bisa dilihat tidak sempurna. Mereka berpikir ada kekosongan permintaan karena sebagian besar sebenarnya belumlah sempurna. Bagi kreator berpikir bahwa di saat pasar berisi, sebenarnya pasar itu memiliki kekosongan permintaan, di mana keinginan sebagian orang atas produk atau jasa tersebut masih ada yang belum terpenuhi. Karena pada dasarnya pelanggan menginginkan sesuatu yang berbeda. Dan yang keempat itu ada think differently with opposite opposition. Pada prinsipnya, seorang kreator dan penemu terkemuka memiliki iris mata atau pandangan yang berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Ciri-ciri orang seperti ini ialah tidak puas diri atau tidak mudah puas, pantang menyerah dan berpikir berlawanan arah atau menentang arus, atau yang lebih dikenal lagi dengan istilah think differently. Kreativitas memiliki banyak hal yang kontradiktif yang akan menimbulkan tanda tanya. Einstein dianggap idiot pada usia 3 tahun, di mana pola kehidupannya berbeda dari kebiasaan atau norma-norma yang ada. Kadang ada anak kecil yang sering menyulitkan orang, dianggap aneh, perenung, pendiam, dan pola hidupnya mirip kelelawar. Maka cara berpikir yang berbeda yaitu jangan pernah mengikuti pola pikir orang banyak atau mengikuti kebiasaan dan hindari jebakan logika Anda. Nah, kebanyakan orang tidak menyukai keracunan. Itu membuat mereka tidak nyaman. Ciri pemikir kreatif adalah kesediaan untuk menerima kerancuan, merangkul ketidaknyamanan, dan fokus pada kemungkinan, daripada terburu-buru kembali ke apa yang sudah menjadi zona nyamannya. Seorang berpikiran kreatif akan memilih terus maju, menjalani hidup, menukar kenyamanan dengan potensi. Yang kelima itu ada think more detail. Melihat dan berpersepsi adalah dua hal yang berbeda. Melihat bersifat visual atau dapat dilihat, universal, real, dan konkret. Sedangkan persepsi bergantung kemampuan setiap individu untuk menafsirkan apa yang dilihatnya atau yang mungkin tidak terlihat. Orang kreatif memiliki kemampuan yang baik untuk memandang segala sesuatu dengan cara baru, mendeteksi pola, dan menghubungkan berbagai hal yang mungkin tidak terpikirkan orang lain. Berpikir terhadap sesuatu hal akan memberikan gambaran bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya.
Namun untuk memperkuat konsep kreativitas, perlu dipahami tentang innovation theory yang tergantung think more detail yang dapat dilatih dengan cara melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada ubah pola kebiasaan yang sehari-hari. Yang kedua di dalam melihat jangan hanya secara visual tetapi lebih jauh lihat secara detail. Yang ketiga mengamati film bukan dari tokohnya. Dan yang keempat mengunjungi tempat-tempat pameran dagang, event atau eksibisi. Yang keenam itu ada have a perfect result. Berupaya untuk terus menciptakan peluang akan memacu kreativitas seseorang, teruji. Lalu mendorong bekerja lebih giat dan dituntut jangan sekedar puas. Sehingga orang yang kreatif tidak ingin hasil apa adanya, namun mengupayakan kesempurnaan hasil yang dicapai. Hal tersebut didasari selalu berkeyakinan mampu menghasilkan produk atau inovasi baru yang kreatif. Yang ketujuh itu ada there must be a solution. Kreativitas bukan keterampilan yang dimiliki segelintir orang dengan gelar, profesi, dan kedudukan tertentu. Kreativitas adalah pola pikir yang tidak biasa dan keberanian untuk bereksplorasi. Kreativitas bukan harus jenius menguasai seluruh pengetahuan. Orang kreatif senang melakukan observasi, berpetualangan, dan bertanya pada siapapun sehingga menemukan aneka pengalaman berharga yang akan dicocokkan dengan masalah yang dialami. Prinsip ini menekankan bagaimana mencari solusi yang kreatif. Dan yang terakhir itu ada kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan lainnya. Kehidupan manusia seyogianya diselimuti dengan beragam permasalahan yang tak terduga hingga yang disengaja. Kehadiran masalah yang sebagian besar diharapkan oleh orang kreatif menjadi suatu tantangan untuk berimajinasi. Mereka selalu berpikir bahwa apapun kesulitannya pasti ada jalan keluarnya. Nah, bagi mereka kesulitan dan inspirasi itu saling melekatkan diri. Satu di depan dan yang lainnya di belakangnya, saling mengejar untuk dipasangkan seperti puzzle. Jika di satu sisi itu adalah kesulitan, maka di sisi lain hal itu adalah inspirasi atau peluang, di mana kreator bisa memenuhinya untuk mewujudkan menjadi ide. Seorang kreatif senantiasa berpikir, tidak ada yang tidak mungkin. Seandainya mereka merasakan kesulitan untuk menyelesaikan problemnya, maka ia akan berpikir sebagai pesaing atau lawannya. Dan akhirnya ia akan menemukan peluang itu. Tingkah kreator juga bisa memikirkan peraturan-peraturan yang belum dibuat untuk menciptakan sebuah inspirasi dan peluang. Ketika perubahan peraturan akan mendatangkan pro dan kontra bagi kreator, di sini muncul peluang. Kalau lo sering mantengin kolom komentar di YouTube 1%, mungkin lo sadar ya kalau banyak banget orang yang curhat. Kak, aku kok rasanya nggak punya kelebihan apa-apa ya. Begitu juga di sesi mentoring 1% kurang lebih sama. Banyak banget orang yang datang karena ngerasa nggak punya kualitas diri apapun. Karena itu mereka jadi ragu aja gitu buat ngambil kesempatan yang sebetulnya ada di depan mata mereka. Tapi ya nggak pede aja gitu karena ngerasa nggak punya kelebihan. Entah itu kesempatan di dunia kerja, di dunia akademis, atau bahkan sampai ke kesempatan di dunia romance. Tapi masa iya sih setelah lo hidup belasan atau puluhan tahun lo masih nggak punya kelebihan sama sekali gitu? Setelah sekolah 12 tahun lanjut kuliah, masa lo nggak mengembangkan kemampuan apapun? Masa sih? Atau jangan-jangan lo nggak sadar aja sama kemampuan diri lo? Gue sih curiganya gitu. Nah, kenapa gue bisa mikir gitu? Tonton video sampai habis ya. Gue yakin lo sadar bahwa manusia tuh nggak sempurna. Kita sendiri emang ngerasa kalau kita nggak sempurna, tapi kadang kita melihat diri kita kadang-kadang ya bukan cuma nggak sempurna gitu, tapi justru kayak buruk banget aja. Sebetulnya hal ini tuh karena adanya sebuah bias atau ketidakakuratan dalam cara kita berpikir. Namanya dalam hal ini adalah negativity bias. Nah, apa sih negativity bias itu? Simpelnya gini, negativity bias adalah kecenderungan kita untuk lebih sering mengingat pengalaman atau informasi yang sifatnya negatif. Jadi gini, menurut berbagai penelitian, bias ini sebetulnya tuh udah bawaan lahir manusia sejak zaman batu. Buat nenek moyang kita, fokus ke hal negatif itu berguna untuk bertahan hidup. Karena dunia tuh dulu bahaya banget. Pengalaman negatif di zaman itu lebih penting untuk diingat dibandingkan pengalaman positif. Simple deh, bayangin lo ada di zaman batu. Penting mana coba? Pengalaman lo dikejar macan dan bikin lo inget di mana macan biasanya hangout, atau pengalaman lo ketika lo lihat sesuatu yang lucu di tengah hutan? Ya pengalaman lo dikejar macan kan? Karena itu bikin lo tahu area mana yang harus dihindari dan tingkat kemungkinan lo buat selamat jadi naik. Tapi kan sekarang udah nggak gitu. I mean, kalau lo bisa akses YouTube dengan bebas, kemungkinan besar nyawa lo tuh nggak terancam di kehidupan sehari-hari. Dan lo actually bisa melakukan hal yang nenek moyang lo di zaman batu nggak bisa. Hidup nggak cuma sekedar hidup, tapi lo bisa actually mengejar hidup seutuhnya.
Dan kalau lu pakai kebiasaan nyaman batu di zaman sekarang, susah aja gak sih kayak, dah. Nah sayangnya nih, sifat-sifat warisan dari zaman nenek moyang ini membekas aja gitu dalam diri manusia. Bahkan sejak bayi pun otak kita tuh udah tersimulasi sama hal-hal negatif dibandingkan positif. Kenapa? Ya karena struktur otak manusia udah kayak gini nih ratusan ribu tahun lamanya. Sementara peradaban modern sendiri kan baru berapa abad doang gitu kan. Coba deh, gak usah jauh-jauh zaman batu, lu tanya orang zaman Firaun gitu misalnya. Mereka punya passion apa enggak? Ya boro-boro, sebagian besar dari mereka bisa bertahan hidup aja udah syukur. Apa pula itu passion kan? Nah, orang zaman itu gak penting apa kelebihannya. Selama lu masih hidup, lu gak cacat, ya lu bakal ada aja ngasih kerja dan ngasih lu jodoh. Meskipun ya kerjanya receh gitu, misalnya jadi apa, tukang bangun piramid gitu. Tapi kan lu hidup di zaman yang berbeda. Lu hidup di zaman dimana lu punya pilihan yang banyak banget soal masa depan lo. Dan semuanya bergantung bukan ke kelemahan lo, tapi ke kelebihan lo. Misalnya gini, emang tukang bangun piramid tuh penting buat tahu kelebihannya apa? Kan enggak gitu, asal dia bisa hidup, bisa kerja, ya udah gitu, bisa aja jadi tukang bangun piramid. Nah, generasi kita, misalkan lu mau jadi influencer deh, lu bisa bertahap entah berapa lama tuh buat tahu kelebihan lu apa yang bisa lu jual ke publik. Beda banget kan? Nah, sampailah kita di titik ini. Kita tuh sering banget mikirin hal negatif apa aja yang ada di dalam diri kita. Hafal banget lah istilahnya. Hafal juga hal-hal yang kita nggak punya. Tapi kalau ditanya apa sih yang kita punya, susah aja kan jawabnya kadang-kadang. Gue kasih contoh deh. Coba lu inget satu pengalaman di masa lalu yang udah lama nih, tapi ingetannya masih fresh kayak baru kemarin. Nah coba, kalau lu bisa mengingat beberapa pengalaman, banyakan mana coba pengalaman yang lu ingat? Yang buruk atau yang baik? Tebakan gue biasanya yang buruk gitu. Mungkin cerita lu zaman sekolah, dipermaluin guru gitu, atau ngelakuin kesalahan, atau apa gitu. Contoh lainnya coba deh, lu ingat-ingat feedback apa aja yang lu dapetin akhir-akhir ini. Kalau gue boleh nebak nih, lu pasti banyakan ingat feedback negatifnya gitu dibanding positifnya. Padahal ada kemungkinan jumlah yang lu terima tuh sama banyaknya, atau bahkan justru banyakan yang positif. Ya inilah yang tadi gue sebut dengan negativity bias. Kita tuh jauh lebih gampang buat ingat hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Dan itu kadang bikin kita nggak pede aja kan. Padahal ya sebenarnya orang lain juga pernah kok ngelakuin hal-hal bodoh kayak gitu. Nggak cuma lu doang, percaya sama gue. Satu atau semua hal itu ya sebetulnya berkontribusi ke bagaimana lu memandang diri lu juga. Salah satunya jadi lu lebih fokus ke hal-hal negatif dan kekurangan yang lu miliki. Nah, kecenderungan buat merhatiin kekurangan diri ini ada banyak banget sih dampaknya. Balik ke penelitian lagi deh. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Muller-Pinzler tahun 2019 yang membuktikan bahwa setiap kali negativity bias kita tuh bekerja, self-esteem kita alias rasa percaya diri kita, rasa keberhargaan diri kita itu tuh terancam. Gue udah sering banget bahas di video 1% apa aja pengaruh self-esteem dalam hidup kita. Pengaruh self-esteem yang positif itu gede banget buat keseluruhan psikologis kita, dan ya sebaliknya juga berlaku gitu. Dan semakin lo sering melakukan negativity bias, semakin rendah self-esteem lo, kan masalah gitu kan. Jadi gue tuh gak heran kalau misalkan buat kalian yang mungkin cukup sering melakukan negativity bias di dalam hidup kalian ini, ya kalian mungkin justru akan membangun perasaan insecure yang gede banget gitu kan. Sebuah perasaan bahwa lo tuh gak punya kemampuan, dan itu tuh bikin lo jadi gak percaya diri, cemas, dan ngerasa bahwa hidup lo tuh penuh gak ketidakpastian aja. Coba deh jawab pertanyaan awal gue tadi. Apa aja sih kelebihan yang lo miliki? Gampang gak jawabnya? Tapi kalau gue ganti pertanyaan deh, apa aja sih kekurangan yang lo miliki? Kayak lebih gampang aja kan buat ngejawabin kekurangan apa aja yang kita milikin sekarang. Dan gue yakin banyak di antara kalian, pas tadi gue tanya apa aja kelebihan kalian, terus gak bisa jawab aja. Tapi coba gue tanya gini, dari beberapa hal ini, ada berapa coba yang lo punya? 1. Bisa diajak kerja bareng. 2. Bisa menemukan sendiri solusi dari masalah lo sehari-hari. 3. Jujur sama orang di sekitar lo. 4. Bisa beradaptasi sama situasi baru dengan cepat. 5. Tidak cepat menyerah walaupun banyak hal yang perlu dikerjakan. 6. Ramah sama orang yang ada di sekitar lo. 7. Setia sama temen. Itu gue cuma nyebutin 7, tapi gue rasa lo harusnya punya beberapa di antaranya. Tapi lo gak sadar aja kan bahwa itu adalah hal positif yang gak semua orang punya. Dan actually ada ratusan hal baik kayak gini, dan gue yakin ada banyak banget di antaranya yang ada di diri lo. Cuma lo gak sadar aja. Oke, lanjut dulu ya. Gue mau bahas dulu soal gimana caranya buat belajar gimana caranya kita bisa lebih gak insecure, atau lebih secure deh. Cara pertama yang bisa lo lakuin buat menaklukkan insecure karena pemikiran negatif adalah dengan menghentikan pikiran itu saat terjadi. Nah, untuk ini, yang harus lo lakukan adalah lo harus sadar ketika lo sudah mulai berpikir dengan negativity bias. Jadi kalau lagi bengong nih, lo lagi mikirin sesuatu, terus lo sadar secepat mungkin bahwa oh ini gue lagi negativity bias nih, langsung stop. Bilang stop, jangan dilanjutin, ini jahat sama diri sendiri. Kalau misalkan ngomong ke diri sendiri aja nggak cukup gitu buat lo menghentikan itu, coba lo bangun dari rebahan lo, kemudian lo jalan-jalan bentar gitu, kunyah-kunyah dikit atau denger lagu yang fun.
Itu sih buat gue cukup banget sih, buat paling nggak mengalihkan pikiran-pikiran negatif gue lagi muncul biar nggak keterusan aja. Nah, kalau misalkan lu sudah bisa melakukan itu dan buat lu tuh gampang, yang lebih efektif lagi adalah lu belajar untuk menutup balik pikiran negatif lu dengan pikiran-pikiran positif. Jadi ketika lu lagi mulai ngerasa kayak lu tuh buruk ini itu segala macam, inget deh, apa aja sih yang pernah lu capai? Kebaikan apa yang sudah pernah lu lakukan buat orang lain? Gak harus hal gede, sekecil apapun. Walau cuman membuat diri lu berkembang 1% pun ya tetap harus lu apresiasi gitu. Pasti ada kan hal-hal kecil itu. Kayak tadi contoh yang gue kasih gitu, itu hal-hal kecil yang kadang-kadang kita nggak sadar aja bahwa itu adalah hal positif. Tapi again, itu tidak mudah. Apalagi kalau lu masih terbiasa berpikir negatif. Jadi pertama adalah stop dulu dengan cara kayak tadi tuh, dengan cara bilang stop. Nanti kalau udah bisa baru lu belajar lebih advance lagi buat gimana caranya supaya lu bisa menimpa itu dengan pikiran positif. Nah, jadi buat gue, yang terpenting tuh sebenarnya bukanlah tentang kegagalan atau kesalahan apa yang udah pernah lo buat, tapi apa yang lo pelajari dari kegagalan dan kesalahan tersebut. Fokus sama kemana lo mau belajar mengembangkan diri. Oh by the way, ngomong soal pengembangan diri, 1% bakal ngadain webinar yang topiknya pas banget sama pembahasan kali ini. Tanggal 19 September nanti, gue, Rizky dari 1%, bakal nemenin kalian semua buat ngobrol di webinar atasi insecure dan minder atas kemampuan diri. Gue gak akan sendiri, gue bakal temenin sama Sibli, psikolog 1%. Nah, kalau lu ikut webinar ini, lu bakal dapat banyak banget sih. Selain daripada materi webinarnya ya, lu bakal dapat psikotes, worksheet yang bakal ngebantu banget buat lu paham sama perasaan insecure, terus lanjut bergerak ke pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan diri lo. Dari situ, lu bisa paham tuh gimana caranya lo bisa ngembangin diri. Gak cuman itu, lu juga bakal tergabung dalam sebuah komunitas 1% yang bisa jadi tempat lo buat cerita-cerita tentang segala macam rasa insecure lo. Di sana lu bakal bisa dapat insight dari narasumber webinar dan mentor yang ngedampingin. Dan gak menutup kemungkinan bahwa lu bisa belajar dari peserta lainnya. Dan menurut gue ini tuh penting dan bisa berguna banget gitu buat lo. Gue ngerti, buat kalian yang insecure, mungkin kalian ngerasa asing di dunia ini. Kayak sendirian aja gitu. Susah nemu orang yang bisa diajak ngobrol. Susah ketemu orang yang nyambung. Tapi buat kalian yang nonton video ini dan kemudian ikutan webinar dan komunitasnya, kalian semua itu tuh bakal punya sebuah kesamaan. Kalian sama-sama ngerasa ini tuh masalah kalian. Tapi kalian juga percaya sama apa yang disampaikan 1%. Dan kalian juga sama-sama berusaha memulai langkah kalian untuk menuju hidup seutuhnya. Kalau kalian ingin berhenti merasa sendirian dalam perjalanan meningkatkan kualitas diri kalian, webinar ini bisa jadi tempat yang sangat ideal buat memulainya. Jadi, gue tunggu lu di webinar nanti ya. Sekian dulu dari gue, semoga kita bisa ngobrolin tentang kemampuan diri lagi, dan lu gak lagi-lagi ngerasa insecure dan justru merasa bersyukur. Gue Rizky dari 1%, bye! Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.